Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di awal tahun ini hidup kita tetap bersemangat, penuh sukacita, karena keyakinan kita penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di awal tahun ini, marilah kita siapkan hati menyambut firman-Nya, kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini 1 Januari 2022, tepatnya pada hari Sabtu, tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Demikianlah dikatakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu 21 ini menceritakan sedikit tentang gambaran surga, yaitu bumi dan langit yang baru, di mana di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tetapi semua gambaran sukacita, gambaran damai sejahtera ada di sana, dan setiap orang percaya tentu ingin sampai ke sana. Saudara saya ingin sampai ke sana, bukan? Karena itu adalah harapan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Surga adalah tujuan kehidupan kita, tujuan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Segala sesuatu yang ada di sana itu melebihi dari ekspektasi kita, melebihi dari imajinasi dan halusinasi kita. Oleh karena itu, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin tiba di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun yang lalu, tahun 2021, betapa banyak pergumulan yang kita hadapi, betapa berat beban kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan negara kita pun. Virus corona salah satu yang membuat kita sangat menderita, sangat bergumul, penuh tekanan, ketakutan yang mencekam. Tetapi di awal tahun ini, firman Tuhan sungguh-sungguh menghibur kita, sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, di mana ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Kalau yang pertama berarti yang lama itu sudah berlalu. Tentu harapan-harapan orang-orang percaya pun haruslah setiap hari baru. Sekalipun ketika kita masih hidup di bumi ini, di tahun 2022 ini, pasti kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi di dalam harapan-harapan baru, iman kita setiap hari, setiap waktu diperbaharui. Iman semakin bertumbuh, iman semakin dewasa dan teguh kepada Tuhan.
Sekalipun sekarang atau hari-hari ini kita harus bergumul, tetapi segala harapan yang disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini, itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu keberanian bagi kita untuk menghadapi berbagai-bagai kesulitan kita. Lihatlah di ayat 2 tadi dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Apalagi yang kurang? Segala yang baik, segala yang indah ada dari sorga. Dan semua kita tentu mengharapkannya, semua kita menginginkannya. Itu digambarkan tadi seperti seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bukankah seorang pengantin hatinya sangat bersuka cita? Dia akan menunjukkan satu keindahan bagi orang yang dia cintai. Begitulah gambaran sukacita kita. Sekalipun kita di dalam pergumulan, sekalipun kita di dalam kesusahan, gambaran sukacita yang akan kita dapatkan itu tergambar dari pengantin perempuan yang berdandan dengan penuh sukacita. Di sanalah harapan kita ada. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keberanian kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan, pergumulan itu tidak lagi menjadi satu ketakutan, pergumulan itu tidak lagi menjadi satu penderitaan, tetapi di dalam kekuatan, di dalam pembaharuan iman yang dari Tuhan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat sesuatu kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak pernah kita dapatkan di bumi ini. Kalau dikatakan tadi, air mata tidak ada lagi. Allah menghapus air mata kita, berarti kita tidak mengalami kesedihan lagi, bukan? Lalu tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian orang-orang yang kita cintai, tidak ada lagi tangis, duka cita, ratapan. Itu semua jauh dari kehidupan orang-orang yang percaya, yang mendapatkan sukacita yang kekal, yang daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah kita menyelamatkan umatnya keluar dari perbudakan Babel, sampai hari ini Dia tetap Allah kita yang sama, yang akan menolong, yang akan menjaga, yang akan menyelamatkan kita. Amin. Dia adalah Allah yang memperbaharui kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memulihkan kehidupan kita. Di awal tahun ini, mari kita jalani hidup ini dengan penuh harap. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh keyakinan bahwasanya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih ingat renungan kita kemarin? Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang percaya. Saudara dan saya, orang percaya bukan? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah penuh semangat. Karena Dia Allah kita adalah Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah sampai Maranatha tiba. Mari kita penuh semangat, penuh harapan menjalani kehidupan kita, memulai hari ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada sesuatu yang membuat kita gentar di dalam menjalani kehidupan. Tetapi sekalipun kita kuat, kita teguh, kita beriman kepada Tuhan, pencobaan pasti datang. Tetapi ingatlah, orang yang hidup di dalam Tuhan, pencobaan itu akan membuat dia semakin hebat. Kasih Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk memulai hidup kami di awal tahun ini. Kami memulai hari ini di tanggal 1 Januari 2022 ini di dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, kami tidak takut. Apapun yang harus kami hadapi, sekalipun itu pergumulan, kami tidak akan goyah, kami tidak akan lemah. Karena kasih Tuhan
tetap ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan akan Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena itu kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami bersama-sama dengan semua orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Biarlah di dalam penyertaan Tuhan hidup kami penuh damai sejahtera. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.